Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kepada saudara-saudari, Bapak Ibu semua dimanapun berada. Di hari Selasa 24 Agustus 2021, kembali bersama saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang akan membawakan program digital Telaah Alkitab yang diberikan setiap hari Selasa melalui kanal YouTube yang dipersembahkan oleh GPIB, Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan, dan Jemaat Pancaran Kasih Kali Anget, Pulau Madura, Jawa Timur. Telaah Alkitab ini bertujuan untuk menambah atau melengkapi wawasan kita tentang kitab suci. Untuk kesempatan saat ini, kita akan membahas tentang kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur pada sejarahnya dikenal sebagai buku nyanyian dan doa dalam peribadahan Israel sebagai umat Allah. Dan sebagian Mazmur ditulis sejak zaman Daud, yang penulisannya terus berlanjut dan dikumpulkan hingga abad kedua sebelum Masehi. Jadi zaman Daud itu abad 10 sebelum Masehi dan dikumpulkan, disatukan di abad 2 sebelum Masehi. Jadi pembentukan kitab Mazmur ini, saudara-saudara, berlangsung selama 8 abad atau 800 tahun. Ada Mazmur yang ditulis atas nama Salomo, atas nama Lemuel, Musa, Asaf, Bani Korah, dan Etan. Jadi tidak hanya Daud yang menuliskan Mazmur ini. Kitab Mazmur dibagi dalam 5 jilid. Jilid 1 itu pasal 1 sampai 41. Jilid 2 pasal 42 sampai 72. Jilid 3 pasal 73 sampai 89. Jilid 4 pasal 90 sampai 106. Jilid 5 pasal 107 sampai 150. Mengapa Mazmur dibagi dalam 5 jilid? Untuk mensejajarkannya dengan kitab Taurat atau kitab Musa yang terdiri dari 5 kitab. Mazmur bahasa Ibraninya adalah Tehilim, artinya puji-pujian. Ada juga bahasa Ibrani lain dari Mazmur, yaitu Mizmor, yang artinya syair yang dinyanyikan. Jadi kedudukan Mazmur dalam tradisi Israel, karena dia ada dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani. Nah, kedudukan Mazmur itu adalah buku nyanyian dan buku doa dalam peribadahan orang Israel atau orang Yahudi. Jenis Mazmur. Ada nyanyian pujian untuk menghadap Allah. Ada jenis Mazmur yang merupakan keluhan umat dan permohonan minta tolong kepada Allah. Ada jenis Mazmur yang merupakan keluhan pribadi dan harapan keselamatan dari Allah untuk menolong pribadi itu. Nah, ada jenis Mazmur yang merupakan nyanyian syukur pribadi atas karya penyelamatan Allah. Dan ada jenis Mazmur kerajaan, dan ada jenis Mazmur hikmat. Rangkaian pesan kitab Mazmur. Rangkuman sejarah relasi Allah dan umat. Dapat saudara temukan bagaimana dalam beberapa pasal di Mazmur itu menceritakan tentang hubungan antara Allah dengan umat, konsistennya Allah, dan inkonsistensinya umat. Dorongan untuk hidup saleh. Ada juga tentang persyaratan-persyaratan tentang penciptaan. Ada juga tentang pengetahuan akan penghakiman Allah, jaminan akan pemeliharaan Allah, dan kekuasaan Allah atas semua bangsa. Jadi, kalau kita melihat dari rangkaian pesan ini, maka kitab Mazmur itu memuat tentang apa yang menjadi karya Allah dan kehendak Allah untuk dijalani bagi kehidupan umatnya. Dan yang menjadi kesaksian umat atas kekuasaan Allah yang berlangsung bagi seluruh ciptaan, dalam hal ini adalah atas semua bangsa. Bukan hanya terbatas pada
bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Fungsi lain dari kitab Mazmur. Ternyata saudara-saudara, kitab Mazmur itu adalah rangkaian pelajaran dan pemahaman iman bagi umat Allah. Jadi, dalam tradisi Israel, mereka yang tidak bisa membaca atau tidak memiliki kitab suci, maka dibina melalui nyanyian dan melalui doa. Dan itu bersumber dari kitab Mazmur. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara baik-baik sesama, maka pasal 1 ayat 2 itu dimulai dengan kesukaan merenungkan Taurat atau ajaran Tuhan. Dan semua itu berjalan dari pasal 1 sampai ke pasal 150 berujung pada segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kitab Mazmur selain sebagai buku doa dan buku nyanyian dalam peribadahan, kitab Mazmur adalah sarana atau prasarana untuk mendidik umat Allah dalam memahami apa yang menjadi karya Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang menjadi kehendak atau apa yang Allah harapkan bagi kita dan seluruh makhluk hidup untuk merespon kasih Allah yang berlangsung dari sejak penciptaan sampai selama-lamanya. Jadi dimulai dengan kesukaan merenungkan Taurat atau ajaran Tuhan dan berakhir pada segala yang bernafas memuji Tuhan. Catatan teknis kitab Mazmur. Ada kata sela yang sering kita temukan dalam kitab Mazmur. Sampai saat ini belum ada kesepakatan dari antara para ahli apa yang dimaksud dengan sela ini. Ada yang menafsirkannya sebagai tanda selingan musik, ada yang menafsirkannya sebagai saatnya suara ditinggikan, dalam nyanyian tentunya, dan ada yang menafsirkannya sebagai saatnya umat bertelut. Nah, tidak ada pemahaman kuno atau kamus kuno yang menjelaskan arti kata sela itu apa. Pada umumnya, sela tidak dibacakan. Sela tidak dibacakan dengan bersuara. Karena itu bukanlah teks atau syair yang memang dinyanyikan. Jadi dibiarkan saja sela itu ada. Karena itu menunjukkan bahwa Mazmur adalah sebuah syair yang dinyanyikan. Mazmur, puisi Mazmur ditulis dengan maksud dinyanyikan atau diucapkan secara berbalasan. Dengan cara satu ayat dibaca berbalasan. Nah, dengan demikian perlu diklarifikasi bahwa pembacaan Mazmur setiap ayat itu sebenarnya tidak sesuai dengan tradisi. Ya. Tetapi yang sesuai dengan tradisi itu berbalasan dalam satu ayat. Jadi yang selama ini ayat yang condong ke kiri, condong ke kanan, atau condong keluar, condong ke dalam, itu lebih tepat sebagai pembacaan Mazmur yang sesuai dengan tradisi bermazmur daripada pembacaan ayat per ayat. Itu klarifikasi yang mesti disampaikan agar kita tidak lagi harus memperdebatkan seperti apa kalau menurut tradisi cara membaca Mazmur. Mazmur digunakan sebagai kidung pujian baik oleh orang Yahudi juga bagi gereja. Gereja menggunakan Mazmur sebagai nyanyian ibadah sejak zaman gereja perdana, artinya sejak zaman para rasul sudah Mazmur sudah dijadikan sebagai kitab nyanyian ibadah. Dan tradisi itu masih berlangsung hingga gereja di abad ke-20, sekitar di abad tahun 1900-an. Dan kemudian diganti oleh nyanyian-nyanyian himne, bahkan sekarang diganti oleh nyanyian-nyanyian pop rohani. Jadi saudara-saudara, selama 2000 tahun, Mazmur itu sudah menghiasi kehidupan nyanyian dalam peribadahan orang percaya. Tidak hanya orang Israel, tapi juga gereja. Nah, mengapa menjadi sedemikian penting Mazmur bisa masuk? Karena dia bukan hanya syair untuk berdoa dan menyanyi saja, tapi Mazmur adalah syair yang mengangkat
tentang pengetahuan iman, tentang pemahaman iman yang mesti dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap nyanyian dan doa itu adalah prasarana dalam peribadahan untuk menjadi media atau menjadi perantara bagi umat dalam memahami dan mengetahui tentang iman yang diyakininya. Jadi nyanyian maupun doa adalah prasarana belajar, prasarana untuk memahami dan mengetahui iman secara benar. Jadi jangan kita anggap remeh sebuah nyanyian dan doa, karena melalui semuanya itu kita bertumbuh dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar. Nah, demikianlah. Sekian dan terima kasih. Inilah telah Alkitab pada tanggal 24 Agustus 2021 tentang kitab Mazmur. Kiranya Roh Kudus menolong kita bahwa program ini kita semakin dilengkapi, diperkaya dalam hal memahami kitab suci. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun berada. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa.